Pojok baca, dari ruang kosong menjadi ruang bermakna. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi sebuah budaya yang menghubungkan pengetahuan, kebiasaan, dan praktik sosial yang membentuk bagaimana cara anak memahami dunia. Desa Jatimulyo, khususnya di SDN 4, kami menemukan kenyataan bahwa buku hadir, tetapi belum menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sekolah memiliki perpustakaan, tetapi jarang dikunjungi. Berdasarkan social mapping yang telah kami lakukan, SDN 4 Jatimulyo merupakan sekolah dengan capaian pendidikan terendah dibandingkan 6 SD lain di desa ini. Infrastruktur pendidikan terbatas, kedisiplinan belajar belum terbentuk, dan interaksi kelas masih lemah, serta rutinitas membaca nyaris tidak ada. Guru menyampaikan bahwa sebagian anak menyukai membaca, tetapi mereka tidak ada kebiasaan dan ruang yang membimbing minat itu menjadi praktik sehari-hari. Sebagai mahasiswa sosiologi, kami memahami bahwa masalah ini bukan hanya sekedar persoalan pendidikan teknis dan ketersediaan fasilitas. Ini adalah persoalan struktur sosial, budaya sekolah, modal literasi, dan relasi anak dengan bacaan yang belum terbentuk. Karena itu, intervensi kami tidak hanya menyediakan pojok baca, tetapi menciptakan ruang sosial untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Pojok baca bukanlah sekedar sudut ruangan, tetapi ia adalah medium untuk menciptakan perubahan. Tempat anak mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan, membangun identitas, dan menjadikan anak sebagai aktor perubahan, bukan hanya sebagai penerima. Perjalanan program. Pada pertemuan pertama, kami isi dengan memperkenalkan diri dan mengajak anak-anak untuk membaca bersama. Mereka terlihat sangat antusias, tetapi fokus mereka masih mudah hilang. Buku yang kami bawa masih dari komunitas Senyum Anak Nusantara dan Gubuk Literasi, sehingga buku masih acak dan belum sepenuhnya sesuai dengan minat mereka. Dari sini kami belajar bahwa minat membaca tidak tumbuh dari sebuah perintah, tetapi dari keterhubungan dengan bacaan. Pada pertemuan kedua, storytelling kami gunakan untuk menarik perhatian mereka. Anak-anak mulai mendengarkan, tertawa, dan berani menceritakan kembali apa yang mereka dengarkan. Disinilah kami bertanya sesuatu yang menentukan arah perjalanan kami. Buku seperti apa yang kalian suka? Dan sejak saat itu, anak-anak bukan lagi sebagai penerima kegiatan, tetapi sebagai penentu arah program. Pada pertemuan ketiga, kami membawakan buku sesuai rekomendasi yang mereka inginkan. Dampaknya langsung terasa. Karena kelas menjadi lebih hidup, anak-anak banyak bertanya dan mereka mulai asik dengan buku yang mereka baca. Bahkan ketika waktu membaca selesai, mereka meminta waktu tambahan untuk membaca. Di hari itu juga kami membuat origami kupu-kupu dan burung yang akan ditempelkan di pojok baca. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya sekedar menghias, tetapi menegaskan bahwa pojok baca adalah ruang milik mereka. Namun, dinamika sosial muncul. Pada minggu keempat, beberapa buku ditemukan rusak. Minat membaca mereka sudah tumbuh, namun tanggung jawab mereka belum ikut berkembang. Oleh karena itu, kami meminta perwakilan 2 siswa untuk menjadi ketua pojok baca, yang dimana peran kecil ini mengajarkan kepemilikan, keteraturan, dan kepemimpinan. Perubahan pun mulai terasa, buku-buku tersusun dengan rapi, dan anak-anak mulai melihat pojok baca sebagai ruang yang perlu mereka rawat dan jaga. Pada minggu kelima, kami meneguhkan pojok baca sebagai ruang sosial. Kami melakukan aktivitas membaca dan bermain games. Di pertemuan kelima ini, mereka semakin percaya diri, dan mereka tidak hanya membaca, tetapi juga belajar untuk bekerja sama dan mengekspresikan diri. Pada pertemuan terakhir, anak-anak tetap membaca dan membuat kerajinan sederhana.
Kepala sekolah menyampaikan bahwa kebiasaan membaca mulai terlihat. Wali kelas juga berkata bahwa kehadiran kami selalu ditunggu. Literasi hadir bukan hanya melalui buku, tetapi melalui relasi dan rutinitas yang kami bangun bersama mereka. Program ditutup dengan refleksi dan apresiasi kepada mereka sebagai tanda perjalanan yang sudah mereka jalani dan budaya yang mulai mereka bangun. Hasil dari tes menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat baca dan kemampuan mereka dalam memahami kalimat. Tetapi, angka hanyalah sebagian cerita. Perubahan terbesar tampak pada sikap mereka terhadap ketertarikan pada buku yang mulai tumbuh, kebiasaan membaca terbentuk, dan rasa memiliki terhadap pojok baca. Sebuah sudut kosong kini menjadi ruang sosial yang hidup dan dijaga bersama. Dari perjalanan ini, kami belajar bahwa literasi tidak lahir dari sebuah rak buku, tetapi dari rasa memiliki. Ketika suara anak diikuti, mereka merasa dihargai. Ketika karya mereka dipajang, mereka merasa memiliki. Ketika peran diberikan, tanggung jawab akan tumbuh. Inilah esensi pemberdayaan, yaitu mengubah penerima menjadi pelaku, mengubah ruang menjadi budaya, dan menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai praktik sosial dalam kehidupan mereka. Perjalanan Tahun Berdaya Asik menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari hal kecil. Dari kebiasaan membaca 30 menit setiap minggunya, dari selembar kertas origami, dari buku yang tepat, dan dari anak yang dipercaya memimpin. Semoga pojok baca ini terus hidup. Tidak hanya menjadi sudut ruangan, tetapi menjadi ruang bermakna yang menumbuhkan imajinasi, tanggung jawab, dan budaya membaca dalam diri anak-anak SDN 4 Jatimulyo.